Perkenalkan, nama saya Friska Triandayani Simanjunta dengan nomor NIM 4211901040 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Prediksi Kemudi untuk Mobil Self-Driving untuk memenuhi ujian akhir semester mesin vision. Yang pertama adalah makalah ini menyajikan pendekatan jaringan saraf yang membuka potensi kamera untuk melaksanakan tugas estimasi gerak yang menantang, yaitu memprediksi sudut kemudi kendaraan. Para peneliti tersebut menggunakan event kamera, yaitu Dynamic Vision Sensor atau DVS. Dynamic Vision Sensor adalah sensor bio terinspirasi yang berbeda dengan kamera tradisional. Tidak memperoleh gambar penuh pada frame tetap, melainkan memiliki pixel independen yang hanya menghasilkan perubahan intensitas yang biasanya disebut peristiwa, secara tidak sinkron pada saat peristiwa itu terjadi. Pada gambar dapat dilihat bahwa yang sebelah kiri menggunakan kamera standar dan sebelah kanan menggunakan event kamera atau DVS. Pada gambar sebelah kiri yang menggunakan standar kamera, prediksi yang didapat dari kamera itu tidak akurat karena berbeda dengan ground truth-nya. Prediksinya di 38,4 derajat dan ground truth-nya 82,3 derajat. Begitupun dengan kondisi negatif. Sedangkan yang menggunakan event kamera, prediksi yang dihasilkan oleh kamera tersebut hampir akurat dengan ground truth-nya, hanya berbeda 0, sekian derajat. Pada penelitian ini, para peneliti mengusulkan untuk membuka potensi kamera peristiwa atau event kamera melalui solusi berbasis deep learning atau DL dan menampilkan kekuatan kombinasi ini pada tugas prediksi sudut kemudi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendekatan berbasis pembelajaran untuk tugas perkiraan gerak dapat mengambil manfaat dari respons alami kamera peristiwa atau event kamera terhadap gerakan, pengurangan redundansi data yang melekat, kecepatan tinggi, dan rentang dinamis yang sangat tinggi. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para peneliti adalah mempelajari kebijakan berdasarkan data yang dihasilkan oleh kamera yang secara alami merespon gerakan di tempat kejadian. Kemudian kemampuan kamera kejadian atau event kamera untuk menyediakan data yang kaya untuk memecahkan masalah pengenalan pola. Dalam semua masalah ini, algoritma pembelajaran mesin diterapkan pada data yang diperoleh oleh event kamera untuk memecahkan masalah klasifikasi, dan umumnya dilatih dan diuji pada kumpulan data dengan ukuran terbatas. Selanjutnya, berikut merupakan diagram blok yang digunakan oleh peneliti. Di sini dapat kita lihat, ini adalah kamera atau DVS yang digunakan menangkap kejadian. Kejadiannya berupa asinkron. Kemudian, kejadian tersebut dikumpulkan ke dalam bingkai selama interval waktu tertentu menggunakan saluran terpisah antara positif dan negatif. Setelah itu akan menghasilkan event sinkron frame. Yang selanjutnya, setelah kejadian berubah menjadi sinkron, akan diproses melalui jaringan yang terinspirasi oleh ResNet, yang kemudian pada akhirnya akan menghasilkan prediksi sudut kemudi kendaraan. Selanjutnya adalah metodologi atau metode-metode yang digunakan para peneliti dalam penelitian tersebut. Yang pertama, konversi event to frame. Seperti yang kita ketahui, semua algoritma pembelajaran terbaru yang telah sukses dirancang menggunakan data input video yang berbasis bingkai dan sinkron. Oleh sebab itu, para peneliti menggunakan konversi event to frame untuk mengubah peristiwa asinkron menjadi sinkron dengan menggunakan rumus tersebut selama interval waktu tertentu. Dan di penelitian ini, histogram dipisahkan antara positif dan negatif. Ini adalah histogram untuk kejadian positif, di mana ini adalah delta Kronecker. Histogram positif dan negatif ditumpuk untuk menghasilkan gambar peristiwa dua saluran. Dan untuk histogram negatif
Rumusnya sama dengan ini, hanya saja histogram negatif memiliki lambang Hamin dan histogram positif memiliki lambang Hamin. Selanjutnya, yang kedua adalah metode berbasis pembelajaran. Metode atau pendekatan berbasis pembelajaran adalah metode untuk menganalisa dan mempelajari setiap peristiwa yang terambil oleh kamera. Dan metode pembelajaran ini juga bermanfaat bagi para peneliti untuk mentelusuri setiap masalah yang ada dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode tersebut. Dan masalah pertama adalah ketika kendaraan bertemu dengan lampu lalu lintas dan pejalan kaki, sehingga tidak ada gerakan yang tertangkap oleh kamera, hanya suara bising. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, para peneliti menyaring data yang sesuai dengan kecepatan kendaraan lebih kecil dari 20 km dan sudut kemudi yang difilter dipangkas 3 kali simpangan bakunya dan dinormalisasi ke kisaran 1-1. Dan masalah kedua yang ditemui para peneliti adalah jalan umumnya hampir selalu lurus sehingga sudut kemudi yang terambil adalah -5 derajat dan 5 derajat. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, para peneliti menangani masalah tersebut dengan menempatkan 30% data yang sesuai dengan sudut kemudi yang lebih rendah dari 5 derajat ketika dilakukan pelatihan atau pengujian. Dan yang seperti kita ketahui, ketika sudut kemudi yang terambil itu -5 derajat dan 5 derajat, distribusi yang akan dihasilkan tidak akan seimbang, sehingga menghasilkan regresi yang bias. Selanjutnya adalah pengaturan eksperimental. Yang pertama adalah himpunan data. Himpunan data merupakan kumpulan data yang akan digunakan oleh para peneliti untuk menganalisa penelitian tersebut. Yang pertama adalah para peneliti menggunakan Davis Driving Dataset 2017 untuk memprediksi sudut kemudi dari event kamera. Dan Davis Driving Dataset ini tersedia untuk umum. Dataset ini berisi sekitar 12 jam rekaman mengemudi beranotasi yang dikumpulkan oleh mobil di bawah kondisi cuaca, jalan, dan pencahayaan yang berbeda-beda dan tentunya menantang. Kumpulan data mencakup peristiwa asinkron serta bingkai skala abu-abu sinkron. Dan para peneliti membagi rekaman menjadi 4 subset berdasarkan datanya siang hari, matahari siang, malam, dan hari-hari biasa. Selanjutnya, para peneliti menggunakan perbandingan performa gambar yang telah diambil dari dataset untuk membandingkan kualitas setiap gambar. Dibagi menjadi 4 subset, ada night, evening, daysun, dan day. Dan para peneliti menggunakan 3 jenis input visual, yaitu yang pertama grayscale frames atau gambar skala abu-abu. Yang kedua ada perbedaan citra grayscale. Yang ketiga ada gambar yang dibuat oleh event kamera. Pada kolom gambar skala abu-abu tersebut sesuai dengan bingkai intensitas absolut dari kamera tradisional dan sesuai dengan input tipikal sistem prediksi bingkai skala abu-abu yang berasal dari sensor Davis, memungkinkan perbandingan yang adil dengan peristiwa karena diproduksi oleh fotodiode yang sama dan kamera tersebut mengamati pemandangan yang persis sama dengan sudut kemudinya. Yang kedua itu ada perbedaan citra grayscale yang dimana juga membandingkan metodologi para peneliti dengan perbedaan temporal gambar intensitas. Dan yang ketiga ada gambar yang diambil oleh event kamera. Selanjutnya, jaringan para peneliti membahas prediksi sudut kemudi sebagai masalah regresi. Dan untuk mengevaluasi kinerjanya, para peneliti menggunakan kesalahan root
mean squared atau RMSE dan varian yang dijelaskan atau EVA. RMSE berfungsi untuk mengukur besarnya rata-rata kesalahan prediksi yang menunjukkan seberapa dekat nilai yang diamati dengan yang diprediksi oleh jaringan. Dan EVA berfungsi untuk mengukur proporsi variasi dalam nilai yang diprediksi sehubungan dengan nilai yang diamati. Jika nilai prediksi mendekati nilai yang diamati dengan baik, varian residual akan lebih kecil dari total varian, menghasilkan EVA per 1. Jika tidak, varian residual akan sama atau lebih besar dari total varian, menghasilkan EVA sama dengan 0 atau EVA lebih kecil dari 0. Selanjutnya adalah eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti. Pertama adalah para peneliti mengumpulkan pengambilan gambar yang dilakukan dalam durasi interval yang berbeda. Ada 10 milisecond, 25 milisecond, 50 milisecond, 100 milisecond, dan 200 milisecond dalam kondisi matahari siang dengan mobil berbelok ke kiri di lingkungan perkotaan. Dapat diamati bahwa semakin besar waktu integrasi, semakin besar jejak peristiwa yang muncul pada kontur objek. Ini dikarenakan fakta bahwa kamera bergerak lebih jauh pada bidang gambar selama waktu itu. Dan para peneliti berhipotesis bahwa jaringan mengeksploitasi isyarat gerakan tersebut untuk memberikan prediksi kemudi yang andal. Jika waktu integrasinya kecil, maka gambar peristiwa umumnya dibuat dari beberapa peristiwa saja. Oleh karena itu, gambar yang terkait dengan gerakan yang relatif kecil tidak terlalu diskriminatif dan mudah dipelajari. Dan gambar yang dibuat dengan integrasi waktu yang lama, blur besar akan menyapu kontur objek seperti yang terlihat pada gambar ini, khususnya saat gerakan mobil relatif tinggi. Akibatnya, gambar yang dihasilkan kehilangan diskriminabilitas yang diperlukan untuk estimasi yang andal. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa performa jaringan yang dilatih pada waktu integrasi 200 milisecond menurun untuk sudut kemudi yang lebih besar. Jika sudut kemudinya 70-an derajat atau sekitar 75-78 derajat, relatif error yang terjadi itu di sekitar 60%. Sedangkan pada jaringan yang diuji atau dilatih pada waktu integrasi kecil yaitu 10 milisecond memprediksi sudut kemudi dengan baik, tetapi kinerjanya menurun pada saat sudut kemudi yang lebih kecil. Pada sudut kemudi yang besar dapat dilihat relatif errornya di angka 30%. Namun pada waktu sudut kemudinya lebih kecil, relatif errornya meningkat hingga 60%. Dan pada jaringan dengan waktu integrasi menengah atau 50 milisecond berkinerja terbaik untuk sudut kemudi besar dan sedang. Dapat kita lihat ketika sudut kemudinya hampir mendekati 80 derajat, relatif error yang terjadi di angka 20%. Begitu juga dengan sudut kemudi yang sedang. Dari grafik dapat kita lihat bahwa performa jaringan yang diuji pada waktu integrasi 200 milisecond menurun untuk sudut kemudi yang besar. Dan sebaliknya, jaringan yang diuji pada waktu integrasi kecil, yaitu 10 milisecond, memprediksi sudut kemudi yang besar dengan baik, tetapi kinerjanya menurun untuk sudut kemudi yang lebih kecil. Kita dapat lihat dari grafik. Kemudian
Kemudian di sini dapat dilihat tabel perbandingan kinerja ResNet 50 berdasarkan 5 waktu integrasi yang berbeda dan didapatkan nilai EVA dan RMSE berdasarkan rumus yang sebelumnya. Dan selanjutnya terdapat grafik hasil kuantitatif jaringan ResNet 50 yang menggunakan 5 waktu integrasi yang berbeda. Dan dapat kita lihat jaringan berkinerja paling baik saat diuji pada gambar peristiwa yang sesuai dengan 50 milisecond. Dan kinerjanya menurun dengan anggun pada waktu integrasi yang lebih kecil dan lebih besar. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut, dalam pengujian tersebut, para peneliti menetapkan waktu integrasi yang terbaik pada waktu 50 milisecond. Dan yang selanjutnya kesimpulan pada makalah ini. Yang pertama, event kamera atau DVS yang digunakan pada penelitian ini memiliki HDR yang sangat tinggi, yaitu 140 dB. Oleh karena itu, data peristiwa yang mewakili konten HDR dari pemandangan yang tidak mungkin dilakukan pada kamera tradisional atau kamera biasa karena akan membutuhkan waktu pencahayaan yang lama. Hal tersebut bermanfaat agar tahan terhadap kondisi iluminasi yang berbeda, seperti pada hari siang yang cerah, malam yang gelap, transisi mendadak ketika di terowongan. Selain itu, DVS atau event kamera tersebut merespon tepi yang bergerak dan menyaring data yang redundan sementara. Kamera ini lebih informatif tentang gerakan kendaraan daripada bingkai skala abu-abu individual. Yang kedua adalah pendekatan berbasis DL dapat mengambil manfaat dari respon alami event kamera. Pendekatan DL yang dirancang oleh peneliti tersebut dirancang khusus untuk bekerja dengan output sensor peristiwa dan dirancang untuk memprediksi sudut kemudi dengan mengambilnya dari isyarat gerakan yang terdapat dalam bingkai peristiwa. Yang ketiga adalah kekokohan metode yang diusulkan. Berdasarkan hasil eksperimen menunjukkan kekokohan metode yang diusulkan seperti convert event to frame tadi dan metode pembelajaran, terutama dalam kondisi di mana bingkai skala abu-abu gagal, misalnya ruang input yang besar, kondisi iluminasi yang menantang, dan gerakan cepat. Sekian presentasi saya mengenai makalah yang berjudul Prediksi Kemudi untuk Mobil Self Driving. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak atas waktu dan perhatiannya.